Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham dari sektor komoditas juga, yaitu BRMS atau Bumi Research Mineral Tbk. Kenapa saya bahas BRMS? Karena kalau kita lihat saham ini sempat naik tinggi, kemudian mulai konsolidasi, dan kemarin tanggal 25 Februari mengalami kenaikan lagi. Seperti itu, kenaikannya cukup tinggi, lebih dari 2 digit atau 10,18%, seperti itu. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya sampaikan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya, sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasan BRMS atau Bumi Research Mineral Tbk. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, saham BRMS ini sempat mengalami kenaikan lumayan tinggi, dari 140-an sampai dengan 170-an. Kemudian 2-3 harian itu sempat mengalami koreksi, sempat mengalami konsolidasi ya. 1 mingguan mengalami konsolidasi, kemudian tanggal 25 Februari kemarin, tanggal 25 Februari mengalami kenaikan 10,18% atau bahkan sempat menyentuh level tertingginya, yaitu di 194. Nah, bagaimana potensinya kalau dilihat secara chart? Masih cukup oke ya, masih bertahan di atas supportnya di 170, support yang terbentuk selama 1 minggu ini ya, karena dia membuat base baru di 170-an. Kemudian garis EMA 50-nya ada di sekitar 137, kemudian EMA 200-nya ada di sekitar 105. Kalau dilihat secara chart ini uptrend. Ya, masih uptrend. Kemudian volume harian cukup oke. Kemudian garis MACD ini masih mengarah ke atas, cuman sudah relatif tinggi dari nilai netralnya ya, 0. Jadi cukup tinggi. Nah, takutnya adalah seperti ini. Saya bukan menakut-nakuti, takutnya adalah teman-teman jangan FOMO ya. Maksudnya ini bergeraknya uptrend, memang uptrend. Kemudian pasti ada waktunya dia akan konsolidasi dulu sebelum melanjutkan kenaikan atau malah mengalami penurunan, seperti itu. Nah, takutnya adalah teman-teman kejar saham BRMS ini, beli di daerah atas kemudian beli di pucuk, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari garis MACD, dia sudah jauh dari nilai 0, kemudian relatively lebih tinggi ya, jauh. Jadi sudah tekanan belinya ini cukup, menurut saya lebih baik wait and see dulu, tunggu dulu apabila saham BRMS ini masih bisa bertahan di 170 atau tidak. Itu 170 itu baseline baru yang terbentuk dari 1 minggu kemarin, seperti itu. Kalau dia seandainya bisa bertahan, minimal konsolidasi dulu, membuat baseline, kemudian dilihat broker summary apakah ada akumulasi atau tidak. Soalnya saya sempat membuat video analisa untuk saham BRMS, mungkin kalau tidak salah di daerah-daerah sini Februari tanggal 8, 9 itu saya sempat sampaikan bahwa saham BRMS ini naik, tetapi pada waktu itu tidak ada akumulasi, malah distribusi, seperti itu. Nah, kita coba konfirmasi ke broker summary apakah sudah ada akumulasi atau tidak untuk saham BRMS selama 1 minggu ini. BRMS kita coba dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 dengan value-nya net. Ya, dalam 1 minggu ini cenderungnya masih netral. Kita coba persingkat di tanggal misalnya 2 hari terakhir, tanggal 24 dan tanggal 25.
untuk tanggal 24 dan tanggal 25 malah ada sedikit distribusi seperti itu. Nah, kita coba trace lagi untuk tanggal 25 nya sendiri. Tanggal 25 ada sedikit akumulasi, jadi kenaikan tinggi kemarin ini dimanfaatin untuk jualan, sebagian jualan, sebagian untuk akum. Tetapi kalau dilihat ini relatively hanya sedikit akumulasi ya, oleh AK, CC, ZP, MI, YU. Yang jual ada IF, MG, SK, LG, XA, seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Menurut saya ini sudah mulai ada tanda-tanda jualan lagi, mulai ada taking profit karena sudah mengalami kenaikan lumayan. Kemudian tidak ada akumulasi yang cukup masif, jadi saya agak lebih baik wait and see dulu. Kalau seandainya dia masih mampu bertahan di 170-an di sini, teman-teman mungkin bisa masukkan ke watchlist. Jika dia mulai ada akumulasi, teman-teman bisa entry kembali seperti itu. Tapi kalau teman-teman punya, seandainya teman-teman sudah punya di daerah bawah di 140, 130 atau bahkan yang di 120-an, teman-teman bisa untuk taking profit apabila dia break atau gagal bertahan di 180-an. Kenapa? Kalau turun sampai dengan 170 di baseline-nya, sayang profitnya seperti itu. Jadi mendingan kalau turun di 180, mendingan teman-teman taking profit sebagian, amankan profit dulu sebagian, hold untuk kurangi posisi dulu. Seandainya dia melanjutkan kenaikan, bisa break dari 180 atau sampai dengan 190 naik kembali, nah tidak apa-apa, teman-teman kan masih punya sisa lot ya kan, jadi teman-teman masih tetap dapat untung seperti itu. Tapi setidaknya teman-teman sudah mengamankan profitnya. Takutnya adalah karena ini kenaikannya cukup tinggi, maka nanti takutnya bisa ARB berjilid-jilid kembali ke normal di sekitar 140, 130, kan sayang seperti itu. Hanya sekedar saran, sekedar masukan, analisa dari saya seperti itu. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Dalam arti mungkin akan direspon pasar karena kondisinya mungkin sekarang lagi panas ya, Ukraina dengan Rusia, saham-saham komoditas mulai diangkat, saham-saham mineral, saham-saham perminyakan diangkat, BRMS juga bisa diangkat seperti itu. Tetapi kalau seandainya malah kebalikannya, sudah mulai TP, mulai jualan, kemudian teman-teman belum jual karena beranggapan oh masih bisa naik lagi, kenyataannya dia turun ARB berjilid-jilid dan teman-teman nggak bisa jual, kan sayang seperti itu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video-video analisa selanjutnya. Terima kasih.